Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ekal. Dan hari ini gue akan ngoprek ini ya. Ini adalah LCD Oppo A3s, dimana Oppo A3s ini emang gelasnya itu retak. Dan ini udah gue bersihin ya. Untuk proses pisahin LCD dan glass ya Oppo A3s, kalian tinggal mampir aja ke channel gue, lihat-lihat video gue yang pernah gue upload sebelumnya. Di situ udah gue jelasin. Oke, part ini gue langsung ya bahas tentang pemasangan glassnya. Jadi untuk part pemisahan dari LCD ke glassnya itu udah ada di video gue sebelumnya. Oke. Nah, untuk pemasangan sendiri intinya di sini LCD-nya itu harus benar-benar bersih ya. Usahakan debu itu jangan sampai ada yang nempel ya. Karena kalau misalkan nanti debu nempel, biasanya di situ nggak bakalan rapih. Oke. Selanjutnya ini rahasia gua ya. LCD yang udah bersih tadi itu gua balurin pakai minyak kayu putih. Ya minyak kayu putihnya nggak terlalu banyak, cuman di sini usahain minyak kayu putih yang dibalurin ke LCD ini itu bener-bener rata semuanya ya, merata. Fungsi dari minyak kayu putih ini adalah untuk memudahkan kita atau ya untuk agar lem oka kering yang nempel di sini itu nanti pas pada saat dibubble itu biar licin. Jadi kalau misalkan ada gelembung itu biar udara yang ada di dalam LCD itu keluar. Oke. Nah, selanjutnya kan untuk lem oka sendiri kan udah berkali-kali saya bilang bahwa saya selalu menggunakan ukuran lem oka yang lebih gede dari ukuran LCD. Jadi fungsinya ini kalau misalkan kita pas masangnya itu rada nyengsong ya, bahasa Jawanya nyengsong atau kurang pas, itu nanti bisa kita akalin dengan cara memotong pinggir-pinggir LCD yang ada di lem oka ini. Oke ya, di sini udah nempel lem okanya. Nah, ini pemasangan ini kalau misalkan lem okanya itu ukurannya sesuai persis, itu biasanya agak miring lah, minimal ada rada miringnya. Oke. Nah ini lem oka sisa-sisanya ya, samping kanan kiri atas bawahnya itu gue biasanya potong pakai cutter. Kalau misalkan kalian pengen pakai gunting silahkan aja, itu terserah kalian. Intinya lem oka yang ada di pinggir-pinggir LCD ini usahakan kepotongnya itu bener-bener halus, karena kalau misalkan kepotongnya nggak halus ya, rada kasar, itu nanti pas pemasangan gelasnya itu suka nggak rapi, jadi suka berenjol-berenjol, berganjul gitulah. Oke ya, di sini udah saya pastiin bahwa semua lem oka yang nempel di LCD sini itu bener-bener bersih ya. Dari pinggir-pinggirnya ini bener-bener gua pastiin bersih. Kalau misalkan udah yakin bersih, kita tinggal pasang ya LCD-nya ini ke frame-nya ya. Jadi kita pasang LCD-nya ini ke frame-nya. Fungsinya kita memasang LCD ke frame ini adalah untuk memudahkan ya, mengepaskan lah, atau apa ya bahasanya ya, karena gue nggak punya cetakannya ya, jadi frame-nya ini gue jadiin cetakan gitu ceritanya. Oke. Selanjutnya sama seperti tadi di LCD ya, di glass yang bakalan kita pasang ini usahakan benar-benar bersih ya. Usahakan kalau bisa debu jangan sampai ada yang masuk ya. Terus selanjutnya karena itu sama kayak yang di LCD tadi, di balurin minyak kayu putih ya. Ini cara gua, sekali lagi ini cara gua. Kalau misalkan kalian pengen nyobain silahkan, tapi kalau misalkan kalian punya cara sendiri komen aja di bawah, nanti siapa tahu karena gua mungkin kalau misalkan lebih bagus bisa ngikutin cara kalian. Oke ya, di sini gua balurin dan setelah gua balurin rata itu dilap, tapi ngelapnya itu tipis-tipis saja. Jadi intinya biar minyak kayu putih yang nempel di LCD itu masih benar-benar ada, jadi masih ada licin-licinnya.
Oke, selanjutnya kita buka lem OK-nya ya. Nah, untuk pembuatan lem OK ini usahakan sekali tarik itu beres. Soalnya kalau misalkan sampai kedua kali, itu biasanya lem OK-nya suka ketarik. Jadi usahakan pas narik pelindung paling atas lem OK-nya ini, sekali tarik langsung beres. Oke, selanjutnya pasangin gelasnya di dudukan frame. Ini jangan ditekan dulu, usahakan benar-benar pas baru kita tekan bagian ujungnya. Ya, ini. Ya, enaknya kalau misalkan kita pakai minyak kayu putih, itu kita tempelin aja langsung langsung lengket sendiri lah antara gelas sama LCD-nya. Ya, ini udah. Dan selanjutnya untuk gelembung-gelembung yang gede ini kita bisa ratain pakai jempol kuku ya. Pakai jempolnya, kita pakai kuku aja karena buat ngeratain semuanya. Kalau misalkan dirasa udah kita tekan pakai jempol tapi masih tetap ada gelembungnya, itu abaikan aja. Intinya udah kita cobain untuk bener-bener gelembungnya ini biar keluar dengan menggunakan jempol. Oke, di sini masih kelihatan gelembung-gelembung seperti ini ya. Selanjutnya kita masukin aja ke bubble remover. Ya, ini bubble remover yang jadi andalan gua selama ini. Untuk belinya gua beli di Om David Agung ya, VJ Seluler. Kalau misalkan kalian pengen beli, silahkan cari aja Facebooknya VJ Seluler. Saya beli ke dia ya. Selanjutnya gua pasang biasanya pakai temperatur 50 derajat ya. Untuk tekanan anginnya ya, untuk tekanan anginnya itu biasanya gua pakai minimal itu 100 ya. Cuman kalau misalkan masih mau naik, tekan 110 sampai 120 juga nggak ada masalah. Untuk proses bubble remover ini gua biasanya sekitar 20 menitan. Cuman karena tadi ini gua tinggal sambil ngoprek, ini udah lebih dari 20 menit ya, 25 menit. Dan hasilnya setelah masuk ke bubble remover itu kayak gini. Oke, kita pasang dulu aja ya. Ini hasil pemasangan lem OK tadi, yang kalau misalkan kalian lihat tadi itu masih ada gelembung-gelembungnya ya, atau masih ada bubble-nya, ini bener-bener bersih. Oke, selanjutnya kita coba pasang dulu aja, kita coba tes, mudah-mudahan nggak ada kendala sama sekali. Ya, ini hasil tadi ya, hasil tadi gua bubble remover dan gua pasang dulu. Mudah-mudahan nggak ada kendala dan ya mudah-mudahan bayaran gitu. Oke. Oke. Untuk Oppo ya, untuk Oppo seri A ya, A3s, A5s ya gitu kan. Ini biasanya yang kita ganti itu hanya gelasnya ya. Jadi kalau misalkan kalian punya LCD-nya nampil normal tapi nggak bisa disentuh, itu setahu saya itu nggak bisa di repair. Kita harus punya kanibalan lagi. Jadi yang gua repair di sini cuman gelasnya. Jadi pada waktu LCD ini gelasnya ini hancur ya, pecah, ini touchscreen-nya tetap disentuhnya itu normal dan nggak ada kendala sama sekali. Jadi di sini yang kita repair itu adalah gelasnya. Jadi gelas yang LCD yang tadinya pecah itu diganti gelasnya aja. Jadi nggak harus sepaket dengan LCD. Manfaat ya atau untungnya kita ganti gelasnya ini adalah warna dan kualitas LCD itu masih bener-bener ori sesuai bawaan dari pabriknya. Oke, demikian tutorial dari saya. Terima kasih yang udah support channel